mengenai kesehatan telinga dan pendengaran. Jadi ada juga beberapa pasien yang datang mungkin karena dia kebiasaan korek-korek sampai kemasukan semut, kecoa. Jadi ya dok. Ya, halo Sobat Sentra, ketemu lagi di Sentra Stage. Kali ini di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Kita kali ini akan membahas topik yang juga menarik tentu saja mengenai kesehatan telinga dan pendengaran. Untuk itu saya sudah ditemani oleh narasumber sekaligus bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Rian Waranei Palembang, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah, kepala, leher ya. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Rian, apa kabar? Halo Dr. Helmi, luar biasa dok. Sehat. Dr. Helmi gimana kabarnya? Kabarnya juga sehat, luar biasa. Oke, Dr. Rian, ini kita kan ngomongin soal kesehatan telinga Dan dan pendengaran. pendengaran. Tentu saja kalau berbicara kesehatan telinga dan pendengaran pasti cukup luas ya dok ya. Iya. Bahasanya cukup luas. Nah mungkin pada kesempatan kali ini ya Sobat Center juga pengen tahu dok. Mungkin sedikit pemaparan, sedikit juga introduksi dari Dr. Rian. Kesehatan telinga dan pendengaran yang Iya. dianjurkan itu seperti apa sih dok? Oh yang, iya. yang sehat dan normal. Iya. Ya, jadi dimulai dari telinga itu dulu ya dok ya. Jadi telinga itu adalah suatu organ yang sangat penting sebenarnya, dia sebagai indera pendengaran ya. Jadi apabila ada keluhan kayak misalnya gangguan pendengaran, otomatis akan mempengaruhi pada kualitas hidupnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Nah, memang agak luas ya kalau mau bicara soal kesehatan telinga dan pendengaran, karena telinga kita ini juga terbagi, memang kelihatan kecil, tapi dia terbagi dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga tengah, telinga bagian dalam. Nah, masalah-masalah telinga ini berbeda-beda tiap bagian telinga ini. Misalnya di bagian telinga bagian luar, apabila ada seperti kotoran yang menyumbat, atau mungkin ada infeksi seperti kebiasaan karena korek-korek telinga, otomatis akan memberikan gangguan pendengaran, atau mungkin ada keluhan malah yang sampai nyeri telinga yang tidak nyaman. Telinga tengah juga begitu, punya bermacam-macam pokoknya dok. Nah, intinya dari semua ketiga bagian telinga ini, biasanya pasti akan ada keluhan gangguan pendengaran, atau ada nyeri telinga, atau mungkin ada juga yang sampai keluar cairan telinga. Bermacam-macam. Terserah dok mau bahas dari mana dulu nih dok? Iya. Mungkin kita dari bagian luar dulu dok. Oh iya. Luar dulu. Nah biasanya dok kalau kita ngomongin telinga bagian luar itu kan berkaitan tadi ya ada serumen, ada kotoran. Iya, ada kotoran telinga. Kebiasaan menggunakan korek kuping atau cotton bud. Cotton bud, iya dok. Sebenarnya dok, ini ya oke tujuannya kan baik ya untuk membersihkan liang telinga. Tetapi apakah penggunaan cotton bud seperti itu dok aman? Oh iya. Kesehatan? Jadi penggunaan cotton bud. Jadi sebenarnya yang kita lihat kayak yang orang awam bilangnya kayak kotoran telinga, ya itu sebenarnya bukan kotoran, ya itu adalah minyak telinga dok. Jadi minyak telinga. Jadi dia diproduksi di sepertiga luar liang telinga. Dia ada fungsinya normal di situ. Tanpa dikorek-korek, tanpa kita mengorek-ngorek dengan cotton bud atau dengan jari. Ada juga yang menggunakan alat-alat instrumen yang pakai besi lah, atau ada sekarang kan semakin canggih ya dok ya. Ada yang sampai beli di Shopee itu, ada yang di marketplace gitu. Tanpa kita korek-korek, dia ada kemampuan untuk membersihkan telinganya sendiri. Ya, pada saat ada manuver, pada saat kita mengunyah atau saat kita berbicara, itu ada manuver dia mendorong keluar minyak telinganya yang kayak kotoran. Nah, itu tergantung dari genetik kita. Jadi ada yang minyak telinganya yang basah, ada yang kering, ada juga yang berwarna kuning, ada yang sampai coklat kehitaman. Itu semua tergantung gen. Tapi dia normal diproduksi di sepertiga luar liang telinga, ada kelenjar yang memproduksi itu minyak telinga. Nah, jadi orang yang kebiasaan untuk mengorek-ngorek telinga malah sebenarnya tidak dianjurkan, karena dia malah akan mendorong ke dalam. Kalau dia sudah melewati sepertiga luar liang telinga ini, nah malah dia akan numpuk di dalam, tidak kena lagi manuver yang untuk membersihkannya tadi. Selain itu resikonya juga kulit liang telinga kita ini tipis dok. Jadi lapisan selanjutnya kan itu tulang. Dikorek sedikit aja pakai cotton bud pasti akan lecet. Nah, kalau sudah lecet itu pasti akan jadi pintu masuk kuman, sehingga terjadi yang ada kelainan di liang telinga, di telinga bagian luar, namanya otitis externa, itu karena kebiasaan korek-korek. Jadi radang. Ada peluang terjadinya otitis externa? Iya, bisa jadi. Dok begini. Ya oke lah, itu secara medis kita paham ya. Iya. Itu minyak telinga dan ada manfaat. Iya, dia untuk melembabkan liang telinga. Jadi kalau misalnya orang sebenarnya yang sering korek-korek atau malah dia pergi
ke klinik-klinik yang kayak ada apa namanya ear candle, ear candle. iya, itu kan karena mereka menganggap itu kotoran sehingga diangkat semua. Justru kalau sudah terlalu bersih itu nggak bagus, dok, karena dia kan sebagai pelembab. Jadi orang yang korek-korek atau mungkin dia ear candle, nah sudah diangkat semua nih kotorannya, minyak telinga padahal itu. Besoknya kok gatal karena sudah kering, sudah nggak ada pelembabnya. Itu dia. Jadi sebenarnya ada beberapa pasien yang sering datang karena, oh dok, telinga saya sering gatal, itu karena kebiasaan korek-korek sebenarnya. Yang menyebabkan akhirnya dia jadi gatal, dok. Oke, jadi artinya terlalu sering dia menggunakan Iya. kuping cotton bud itu akhirnya jadi kering. Jadi kering. Kering dan jadi iritasi bisa juga. Iya, bisa juga jadi iritasi. Malah ada yang sampai tumbuh jamur. Karena yang mau melindungi. Jadi serumen ini atau minyak telinga tadi ini dia fungsinya juga sebagai proteksi. Biar dia tidak tumbuh jamur. Nah, dia ada bau-baunya juga, dok. Nah, ya. Baunya ini tidak disukai oleh serangga. Jadi ada juga beberapa pasien yang datang mungkin karena dia kebiasaan korek-korek. Sampai kemasukan semut, kecoa. Itu dia, dok. Karena kan kalau kita pikir begini, dok, ini telinga kemasukan serangga ya. Iya. Takutnya katanya orang awam bilang takutnya dia nanti masuk sampai ke dalam kepala, Oh, enggak. Kan gitu. Iya, selama dia masih ada genang telinganya masih aman, tidak ada bolong, pasti dia tidak akan masuk ke dalam. Cuma memang ada beberapa kondisi di mana ada orang-orang yang produksi serumen atau minyak telinganya itu berlebih. Nah, itu yang kita anjurkan untuk rutin kontrol ke dokter THT. Kenapa bisa Minimal 6 ada bulan produksi sekali. minyak berlebihan di telinga? Itu tergantung genetik juga sih, dok. Tergantung genetik atau mungkin tergantung dari konsumsi makanan-makanan ya seperti kayak yang kayak protein tinggi yang membuat dia tinggi, semakin banyak produksi ininya minyak telinganya, akhirnya dia numpuk. Jadi memang ada bakat-bakat genetik juga yang memang dia ada beberapa yang malah belum 6 bulan sudah penuh, sudah terasa penuh, udah gangguan pendengaran. Nah, itu yang kita anjurkan untuk kontrol ke dokter THT untuk dibersihkan. Nah, itu pun kita nggak akan dibersihkan sepenuhnya, tapi biasanya akan disisakan sedikit. Karena kalau terlalu bersih itu tadi nggak bagus. Jadi sudah jelas ya untuk Sobat Sentra. Jadi telinga itu adalah satu hal yang normal. Kalau misalkan kalau kita lihat atau pakai korek kuping itu ada warna kuningnya itu minyak telinganya. Minyak telinga. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau jorok atau kotor. Iya, jadi tanpa dikorek-korek dia ada manuver untuk membuang. Iya. Jadi yang dibersihkan cukup yang di daun telinga yang di luar, di depan liang telinga. Iya, biasanya kan kalau dipegang ada yang kering-kering. Nah, itu yang dikeluar dari dalam. Nah, tapi yang di liang telinga nggak perlu dikorek-korek, nanti dia akan keluar sendiri. Kalaupun sudah cukup banyak dan menyumbat baru kontrol ya. Kontrol ya. Jangan coba-coba korek sendiri. Jangan coba. Iya. Karena kemungkinan ya bisa terdorong ke dalam, malah jadi numpuk, jadi mengendap, jadi keras kan serumennya. Nah, jadi nyeri sampai nyeri telinga, ya, bisa dengar sama sekali, atau malah dia melecet. Ini mungkin jadi iritasi di kulit liang telinganya, akhirnya jadi radang tadi yang otitis eksterna. Dok, ada istilah begini ya, kalau kita misalkan berenang ya di kolam atau di pantai, terus kemasukan masuk, air, terus nggak dibersihkan lama-lama, katanya bisa jadi apa? Orang awam bilang tuh kayak suka keluar cairan gitu. Sebenarnya kalau jadi otitis eksterna itu tadi yang radang di liang telinga luar, penyebabnya cuma dua, antara dia korek-korek atau kemasukan air itu dia tadi. Jadi nama lain dari otitis eksterna ini swimmer's ear, telinga perenang. Oh, swimmer's ear. Iya, jadi karena bisa juga karena sepertiga luar liang telinga kita itu kan ada folikel rambut. Jadi kalau misalnya dia karena dikorek-korek juga atau mungkin karena kemasukan air ada tekanan, jadi lepas terus itu jadi pintu masuknya kuman. Akhirnya jadi radang, bengkak. Ya, ada sebagian kasus yang sampai dia mengeluarkan cairan telinga. Yang paling berat itu sampai dia bengkak sampai di luar liang telinga. Atau ada juga yang sampai timbul bisul. Nah, itu dia memang sangat mengganggu. Cuma bukan sesuatu yang sangat berbahaya, tapi sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Iya. Oke, untuk telinga bagian luar sudah terjawab ya, dokter ya. Kebiasaan-kebiasaan yang suka kita lakukan sebagai orang awam tuh ternyata jangan, dok ya. Tidak dianjurkan. Oke, sekarang mungkin selanjutnya, dok, ke telinga tengah dan telinga dalam. Biasanya untuk menjaga kesehatan telinga bagian tengah atau bagian dalam, apakah juga sama dengan tadi telinga luar? Ya, kalau telinga tengah sih sebenarnya lebih ke kalau ada infeksi di telinga tengah itu lebih berhubungan dengan adanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA biasanya. Kayak misalnya ada pilek. Nah, di hidung kita ini ada saluran. Jadi THT ini ada saluran yang terhubung semua ya, ke telinga tengah, ada hidung. Jadi kalau misalnya ada infeksi kayak ISPA,
bakteri atau virusnya itu bisa naik ke telinga tengah, atau cairan ingusnya itu bisa naik ke telinga tengah. Akhirnya dia jadi numpuk, jadi radang di telinga tengah, lama-lama dia menekan gedang telinga. Nah, bisa sampai demam, nyeri telinga hebat. Terus kalau tidak segera diobati, bisa bolong gedang telinganya, keluar cairan. Nah, gedang telinga yang bolong ini bisa juga karena kebiasaan korek-korek tadi itu. Mungkin terlalu dalam dia koreknya, akhirnya kena gedang telinga bolong. Nah, itu kan bisa jadi, kalau sudah bolong gitu kan dia bisa masuk kuman, akhirnya jadi infeksi, keluar cairan telinga. Nah, itu pasti akan ada timbul keluhan-keluhan seperti gangguan pendengaran. Nah, karena di situ ada tulang-tulang pendengaran. Nah, kalau telinga bagian dalam sebenarnya sudah berhubungan dengan organ pendengaran, karena di situ sudah ada rumah siput ya dok ya. Ya pastinya kalau berbicara soal gangguan pendengaran macam-macam juga sih dok. Tergantung dari telinga mana yang ada penyebabnya. Kalau telinga luar tadi kayak ada kotorannya numpuk. Kalau telinga tengah kalau misalnya ada infeksi kayak ispat tadi. Iya, ada tumpukan cairan, otitis media namanya. Nah, kalau telinga bagian dalam macam-macam penyebab gangguan pendengaran, bisa karena faktor usia. Ada juga yang memang kelainan sejak lahir karena faktor risiko dari ibunya, mungkin waktu sedang mengandung dulu ada kayak sakit-sakit atau riwayat pengobatan obat-obat yang membuat gangguan di fungsi pendengarannya. Atau bisa juga pas dia lahir tidak cukup bulan sehingga harus butuh perawatan di ruang NICU sehingga ada paparan-paparan bunyi bising. Paling sering kalau pada anak muda itu kalau di telinga bagian dalam masalahnya ini yaitu tadi dok, mungkin sering menggunakan headset terlalu lama atau berada di tempat-tempat yang bising. Yang bekerja juga di tempat yang bising sebaiknya memang dianjurkan pakai pelindung telinga. Anak-anak juga paling sering orang tua bawa ke tempat-tempat bermain ya gitu dok ya. Yang sebenarnya ada anjurannya kalau misalnya dia di tempat-tempat yang bising gitu, apalagi sudah di atas, memang tidak bisa lihat ya. Ada beberapa yang mungkin punya smartwatch yang bisa mendeteksi intensitas di dalam suatu ruangan itu, kebisingannya berapa desibel. Jadi kalau dari Depnaker itu menganjurkan kalau misalnya dia sudah di atas 90 desibel, sudah ada peringatan, tidak boleh lebih dari 45 menit. Nah, kalau sudah lebih dari 45 menit pasti akan ada masalah di pendengarannya. Dia akan merusak. Jadi di telinga bagian dalam itu ada rumah siput, di situ ada sel-sel rambut yang karena sering terpaparnya bunyi keras akhirnya dia rusak. Selain gangguan pendengaran pasti akan ada keluhan seperti kayak bunyi berdenging. Itu juga ada juga beberapa yang karena sembarang minum obat-obatan, tidak konsultasi dengan dokter, malah dia minum obat-obat yang ada efeknya ke gangguan pendengaran dok. Itu dia. Jadi dianjurkan juga untuk tidak mengkonsumsi obat-obat sembarang. Iya, tanpa konsultasi sebelumnya. Ini menarik ya dok. Tadi soal kebisingan. Iya. Tempat bising. Sering juga kalau kita suka traveling, bepergian, pesawat. Oh iya. Ini orang awam mungkin belum tahu ya dok. Kadang kan pada saat kita di pesawat pas take off, kemudian sudah berapa menit di udara, kok telinga rasanya suka ini ya dok. Rasa penuh, iya. Nah itu gimana dok penjelasannya? Iya itu, itu yang kita bilang kayak baru trauma dok. Jadi itu yang terjadi adalah masalah kondisi di mana telinga di dalam kita itu tidak bisa menyesuaikan dengan tekanan di luar telinga. Jadi setiap pada saat mau take off atau mau landing, setiap naik berapa meter itu ada perubahan tekanan. Saat dimana telinga kita itu tidak bisa istilahnya equalize ya dok ya, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan tekanan itu, dia akan jadi terasa penuh. Jadi ada saluran yang di telinga bagian tengah ke belakang hidung, namanya tuba eustachius, itu dia akan menutup. Nah itu akan bikin terasa penuh atau malah ada yang sampai nyeri telinga. Nah untuk mengequalize itu makanya dianjurkan ada beberapa manuver pada saat dia mau take off atau mau landing, seperti menutup hidung, terus meniup atau menelan, ya. Atau ada beberapa juga yang dianjurkan mengisap permen. Iya, itu ada mengunyah permen. Ya, ada manuver untuk membuka tubanya itu. Jadi biar dia tidak terasa penuh. Kalau menggunakan headset, sebenarnya tidak peredam suara. Peredam suara itu lebih ke untuk menghindari bising. Mungkin pada saat dia mau boarding ya dok ya, ada kan yang mau lihat dari luar itu kan bising ya. Nah, biasanya dipakai. Tapi kalau untuk pada saat mau take off atau mau landing itu tidak ada efek sih sebenarnya dok untuk headphone itu, karena dia untuk meredamkan bising aja. Tapi kalau untuk tekanannya itu yang tadi, kalau untuk anak-anak atau bayi biasanya ya dikasih minum susu aja dok. Iya. Dia susu. Biar dia ada manuver kan. Kalau orang dewasa tadi ya mengunyah mengunyah permen. Atau iya.
Oke. Atau menguap juga bisa sih, Dok. Oh, kayak menguap. Iya. Itu pernah saya lakukan, Dok. Jadi dia untuk membuka. Cuma ada kondisi di mana yang mungkin dia sudah menutup dan tidak bisa terbuka lagi. Nah, itu harus perlu konsultasi dengan dokter juga. Apakah perlu diberikan obat-obatan? Iya. Gitu Karena sih, Dok. nggak nyaman lah ya. Iya. Kita lagi sesuai tadi tekanan kali. Oke, berbicara mengenai kesehatan telinga dan pendengaran, Dok. Ini juga kalau kita lihat zaman sekarang ya, Dok, sudah mulai tren orang ya era gadget ya. Iya. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu penggunaan headset dengan kabel. Sekarang kan headsetnya udah nirkabel katanya kan. Iya. Via Bluetooth, ya, Dok. earpod, segala macam. Yang sejenis lah, Dok. Saya lihat orang lagi jogging, lagi lari, apalagi sekarang maraton itulah pakai headset. Orang lagi kerja depan laptop pakai headset. Bahkan sambil apapun dengan headset. Mendengarkan musik kan. Iya, Dok. Menstimulir apalah gitu biar nggak stres. Nah, apakah penggunaan headset, earphone, earpod atau apalah namanya ini bisa memicu gangguan kesehatan telinga atau pendengaran kalau terlalu lama, atau mungkin ada anjuran ambang batasnya berapa lama penggunaannya? Oh iya, sebenarnya kalau untuk penggunaan earphone atau headset gitu ya, Dok, dari WHO itu sudah ada anjuran namanya Rule 60 Rule 60. Artinya dalam satu hari itu ada batasannya. 60 pertama itu 60% volume dan 60 menit. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari volumenya sudah lebih dari 60% atau mungkin penggunaannya sudah lebih dari 60 menit, pasti akan menimbulkan gangguan pendengaran, akan ada masalah di pendengarannya. Kemudian perlu diperhatikan juga kalau menggunakan headset atau earphone itu ukuran tipnya biasanya kan tidak sesuai dengan ukuran. Terlalu gede, kalau tidak sesuai malah bikin nantinya jadi iritasi, jadi radang. Atau juga dia bisa mendorong yang mungkin terlalu besar atau dia bisa mendorong serumen yang tadi minyak telinga tadi makin terdorong ke dalam, makanya jadi menumpuk. Sudah melewati sepertiga luarnya, tidak kena lagi manuver untuk membersihkan telinganya, membersihkan telinga sendirinya, self cleansing mekanismenya. Nah, itu dia. Ya memang lebih aman sih untuk menggunakan kayak headset atau earphone, lebih bagus yang headphone, Dok, over the ear dibandingkan yang earphone yang dimasukkan ke dalam telinga, in the ear. Iya, yang over the ear. Tapi tetap ada batasan juga sama kayak tadi, tidak boleh lebih dari 60. Iya, 60. Kalau misalkan melewati yang tadi 60, apakah ada gangguan lain yang bisa terjadi? Sebenarnya dia bikin gangguan pendengar, dia merusak di frekuensi yang paling tinggi. Jadi di rumah sifat itu ada yang lebih dulu kena itu di frekuensi yang paling tinggi. Jadi orang yang lebih sering kebiasaan menggunakan headset terlalu lama atau mungkin dia volumenya terlalu keras, awalnya dia tidak akan merasa ada gangguan pendengaran. Tapi karena dia rusaknya di frekuensi tinggi. Tapi kalau misalnya dia mau medical check up, biasanya kalau misalnya mau melamar kerja, pas dilihat di frekuensi tingginya sudah turun. Nah itu biasa kalau saya lihat hasil medical check up audiogram gitu, oh ini orangnya biasa menggunakan headset, menggunakan headphone. Tapi dia lama-lama dia akan merusak yang frekuensi lain juga. Akhirnya baru dia merasa agak ada gangguan pendengaran. Jadi ada tes tertentu yang bisa ketahuan? Iya, jadi termasuk bagian dari screening juga sih, Dok. Iya, screening ada gangguan pendengaran, sudah lihat, sudah ada menurun dari frekuensi atas. Sudah dianjurkan untuk mulai mengurangi penggunaan headsetnya. Atau mungkin karena dia bekerja di tempat-tempat yang lingkungan yang dia terpapar bising, ya itu juga dianjurkan untuk menggunakan pelindung telinga yang kayak tadi, Dok, earmuff, agar tidak merusak frekuensi yang lain juga. Terlalu bising kan banyak ya, Dok, sekarang kafe, ya kan? Iya, klub, anak-anak yang tadi tempat bermain, anak-anak. Itu dia. Jadi dia rusak dulu yang frekuensi atas, frekuensi tinggi dia tidak akan merasa ada keluhan dulu awalnya. Biasanya itu yang bunyi-bunyi yang melengking kalau frekuensi tinggi. Mungkin dia kalau misalnya dengar yang bunyi melengking dia sudah tidak bisa dengar lagi, sudah ada gangguan. Tapi dia lama-lama akan merusak yang frekuensi rendah ya. Berarti bisa terancam tuli ya? Iya, itu ya dengan pendengaran. Betul. Oke, kalau berbicara soal tuli nih, Dok, sebenarnya apa sih celahnya sampai orang kok bisa sampai tuli ya, Dok? Pasti kan ada dari yang ringan-ringannya dulu. Iya, jadi kalau gangguan pendengaran itu ya sebenarnya tadi terbagi 3 juga di sini ya. Dari tergantung penyebabnya dari mana. Kalau dia telinga luar karena tadi ada sumbatan atau ada infeksi yang bengkak di telinganya, telinga tengah karena ada cairan, bisa karena ada yang masalah tadi karena yang naik pesawat. Nah,
macam-macam. Kalau telinga bagian dalam itu tadi yang rusak ininya, organ pendengaran sama saraf pendengarannya. Nah, bedanya kalau telinga luar, tengah sama dalam ini, telinga luar dan tengah ini misalnya kotoran ya dok ya, kita bersihkan, bisa balik lagi pendengarannya. Atau misalnya ada infeksi telinga tengah, ada infeksi, kita kasih obat, bisa sembuh, balik lagi pendengarannya. Nah, masalahnya kalau telinga bagian dalam ini, kalau misalnya jadi untuk masalah gangguan pendengaran, kita ada pemeriksaan namanya audiometri nada murni untuk mencari tahu jenis gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran ini ada dua, ada yang tipe saraf, ada yang tipe konduksi. Jadi kalau yang dia telinga bagian luar sama tengah, biasanya dia ada gangguan pendengaran yang tipe konduksi. Kalau telinga bagian dalam itu yang tipe saraf. Nah, kalau telinga bagian dalam ini yang tipe saraf, kebanyakan tidak ada obat yang bisa mengembalikan ininya. Jadi Tidak ada obat. iya. Jadi kalau memang sudah rusak pendengarannya, ya terapinya kurang dengan alat bantu dengar. Alat dan Iya. Ada beberapa kasus seperti kayak misalnya tuli mendadak yang penyebabnya belum jelas, tapi tuli mendadak itu biasanya khasnya satu sisi. Nah, itu masih bisa kalau misalnya dia onsetnya masih kurang dari 2 minggu, dia langsung ke dokter, masih bisa diobati, masih bisa diberi obat, bisa balik normal. Tapi kalau ada kebanyakan kasus yang gangguan pendengaran bisa terkait usia atau mungkin karena paparan bising, loss induced hearing loss yang terlalu sudah, apalagi sudah lama, sudah kronik baru datangnya, biasanya tidak ada perbaikan dengan obat-obatan, itu terapinya kurang dengan alat bantu dengar. Tapi kebanyakan orang-orang di Indonesia ya agak gengsi mau pakai alat bantu dengar. betul. Iya, apalagi yang sudah lansia-lansia. Padahal sebenarnya itu yang akan membantu mereka dalam berkomunikasi, bersosial. Iya, membantu dalam mendengar. Ya, itu sama saja sebenarnya dengan menggunakan kacamata untuk Kacamata. baca. Iya, alat bantu. Nah, ngomong-ngomong soal alat bantu, dok. Alat bantu ini kan saya lihat banyak ya yang jual ya. Iya, Toko-toko tertentu. iya. Apakah untuk beli alat bantu itu harus konsultasi dulu dengan dokter THT atau orang ini bisa langsung datang beli dan Oh, iya ya. anjurannya seperti apa? Jadi kalau untuk alat bantu dengar, kalau dari kami dokter THT biasanya menganjurkan harus diperiksa dulu dok. Jadi dilakukan pemeriksaan yang tadi, audiometri nada murni. Karena telinga kanan dan kiri ini pasti berbeda frekuensinya. Di frekuensi sama intensitasnya, desibelnya berapa. Dan untuk alat bantu dengar itu ada macam-macam. Ada yang jual di optik-optik, atau ada yang di marketplace ya. Ada juga yang pokoknya sembarang beli ya, pesan online ya. Sebenarnya yang di marketplace itu mereka itu cuma bawa nama alat bantu, tapi sebenarnya itu cuma amplifier. Iya. Kayak pengeras saja dok. Ya, jadi sebenarnya untuk alat bantu dengar itu yang dianjurkan itu digunakan alat bantu yang dijual di hearing center, di pusat pendengaran. Tapi sebelum menggunakan alat bantu dengar ini ya diperiksa tadi audiometri nada murni untuk mengetahui telinga kanan kiri kita ini pasti berbeda-beda. Jadi tiap frekuensi, misalnya dia frekuensi rendah, dia bisa dengar berapa desibel. Frekuensi sama kayak kalau mata minus kan pasti kanan kiri ini minusnya berapa, silindernya berapa, telinga juga gitu. Aksisnya berapa? Iya, ya, betul. kalau telinga juga gitu dari audiometri nada murni. Jadi nggak boleh beli sembarang. Kita nggak tahu ini telinga kanan berapa, telinga kiri dia penurunannya di frekuensi ini berapa. Nah, kalau yang di hearing center ini mereka alat bantu dengarnya memang disetting sesuai. Misalnya telinga kanan dia di frekuensi ini dia bisa dengar di frekuensi ini. Jadi disetting di alat bantu dengarnya yang memang sesuai dengan hasil audiometrinya. Nah, bedanya dengan yang di marketplace atau di optik atau misalnya di mana beli sembarang ya gitu ya dok ya, tanpa pemeriksaan, itu cuma amplifier. Jadi dia istilahnya kayak sama kanan kiri. Dia dibikin mungkin dia kanannya misalnya masih bagus, terus kirinya sudah menurun. Tapi karena dia beli sembarang gitu kan cuma kayak amplifier, jadi dipakai pengeras, lama-lama yang sebelah juga ikut rusak karena nggak nyaman. Efek jangka panjangnya itu malah akan merusak ini organ pendengarannya, saraf pendengarannya. Nah, kalau misalnya yang di hearing center, di pusat pendengaran, nah itu memang dia sesuai dengan hasil audiometri nada murninya. Oke. Berarti dok di hearing center itu mereka punya audiometri nggak? Iya, ada audiometri, ada audiologisnya juga yang mengerjakan. Kalau di mata optician ya? Iya, Oke. kalau di hearing center ada audiologis. Oke, siap ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal tadi dokter bilang masalah screening ya Iya, di Sentra Medical Hospital Minahasa Utara. Iya. Sudah punya ya dok alat sudah ada audiometri nada murni. audiometri nada murni. Iya. Oke, jadi apakah itu untuk pasien-pasien tertentu atau mungkin pasien BPJS bisa, Pasien BPJS bisa, pasien juga yang datang untuk medical check up, pasien umum cuma untuk sekedar memeriksa, mau cari tahu dia sudah ada penurunan pendengaran atau gimana. Karena tadi mungkin karena dia merasa dia sering menggunakan headset, nah akhirnya dia perlu mungkin check up atau apa bisa dilakukan. BPJS juga bisa kayak kasus-kasus misalnya dia kayak ada infeksi tadi,
Semuanya kita bisa lakukan pemeriksaan pendengaran ya dengan audiometri nada murni. Lama durasi pemeriksaan berapa lama biasa? Biasanya sekitar 5 sampai 10 menit. Gitu ya. Oke, jadi bisa Sobat Sentra bisa ketemu dokter Ian ya, Dok, Iya. untuk konsultasi ataupun juga mungkin pengen mencoba tadi ya audiometri itu, dokter. Oke. Nah, untuk dokter prakteknya sendiri sebenarnya hari apa aja sih, Dok? Oh ya, kalau di Sentra Biasa Medica saya praktek setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 10 sampai jam 13. Selasa, Kamis dan Sabtu. Iya. Oke, dari jam 10 pagi sampai Jam 13 ya. jam 13 jam Sabtu. Iya. Oh, oke. Nah, oh ya, ini kan kita ngobrol-ngobrol di Sentra Hotel ya, Dok. Iya, Dok. Sentra Hotel tepatnya di Talisea Lounge and Bar. Jadi memang kesempatan kali ini sebagai program edukasi juga kepada Sobat Sentra, kita juga sekaligus ingin mengkampanyekan, Dok, yang namanya medical tourism atau health tourism ya. Oh iya, Dok. Itu kan Sentra Medica Hospital juga punya sentra hotel ya, Dok. Jadi benar-benar mungkin bagi masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya bisa memanfaatkan sarana fasilitas yang ada di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara yang juga satu kompleks dengan sentra hotel. Jadi mungkin dari pasien luar kota mau berobat, mau ketemu dokter, konsultasi jarak jauh bisa menginap di sini, Dok. Jadi benar-benar fasilitas yang ada dipergunakan untuk mendukung program medical tourism dari pemerintah. Oke, mungkin yang terakhir, Dokter Ian, apa himbauan, pesan kepada Sobat iya. Sentra? Mungkin tips-tips untuk menjaga tips-tipsnya. Oke, silakan. kesehatan telinga dan pendengaran ya. Yang pertama yang pasti hindari mengorek-ngorek telinga. Nomor 1, Iya. hindari korek kuping. Ya, Iya. korek telinga. Oke. Kemudian yang kedua itu hindari tempat-tempat yang bising dan penggunaan headset atau headphone secara berlebihan atau dalam waktu yang lama dengan volume yang tinggi. Kemudian yang ketiga mungkin hindari penggunaan obat-obatan sembarang tanpa konsultasi ke dokter. Dan yang terakhir rutin untuk konsultasi ke dokter THT minimal 6 bulan sekali atau apabila ada keluhan gangguan pendengaran. Gitu aja ya. Iya. Oke, yang pasti tadi dokter Ria sudah bilang 4 hal itu harus selalu diingat ya. Hindari korek kuping, sekali lagi saya tegaskan, kurangi atau ya kalaupun terpaksa berada di tempat bising ya tadi, Dok, Iya. ya. Gunakan pelindung telinga. Pelindung telinga dan jangan malu-malu kalau misalkan sudah merasa ada sesuatu, ada something di Iya. pendengaran ya. Konsultasi ke dokter spesialis THT bedah kepala dan leher, terutama dokter Rian Waranei Palandeng di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Oke, terima kasih sekali lagi, dokter. Saya Ya, doakan senang hati, sukses dokter. untuk S3-nya, Amin. dokter ya. Mudah-mudahan Terima kasih, lancar, Dok. cepat selesai ya, dokter ya. Amin. Nambah gelar lagi ya. Amin. Oke, kita akan ketemu lagi di Sentra Stage berikutnya. Saya dokter Henry dan dokter Rian pamit undur diri. Sampai jumpa.